Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Fikri Alparci dari kelas KPI 3A dengan nomor NIM 11940200006. Di sini saya akan membahas tentang metode dakwah generasi Z. Sebelum kepada inti materinya, saya akan menceritakan tentang pemuda pada zaman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengutus seorang pemuda yang cerdas keilmuannya dan kuat dalam fisiknya ke daerah yang cikal bakal akan menjadi kota kedua setelah Mekah, yaitu kota Madinah yang sebelumnya dikenal dengan kota Yastrib. Beliau mengutus seorang pemuda yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair diutus oleh Rasulullah SAW untuk memberi pengajaran mengenai Islam kepada orang-orang Ansor atau orang-orang Madinah di sana. Mus'ab bin Umair merupakan pemuda yang kehidupannya sebelum masuk Islam penuh dengan kegemirlangan harta. Setelah masuk Islam, Mus'ab bin Umair meninggalkan semua itu yang penuh kenikmatan itu yang dijalaninya dan lebih memilih kehidupan keras dan miskin. Anak muda yang sebelumnya selalu rapi dan wangi, sekarang tidak memakai kecuali baju yang paling kasar, makan sehari dan lapar berhari-hari. Namun runtuh ruhnya atau jiwanya yang meyakini bahwa keluhuran akidah yang dipeluknya akan mencetak menjadi manusia lain yang memenuhi mata dengan kekaguman dan memenuhi jiwa dengan ketakjuban. Saat itulah Rasulullah SAW memilih untuk sebuah tugas yang paling besar di masanya, yaitu menjadi duta beliau di Madinah, kota kedua umat Islam setelah Mekah, yaitu Madinah. Itulah salah satu contoh gambaran seorang pemuda di zaman Rasulullah SAW. Jiwa dan raganya mengabdi kepada agama dan dengan penuh keikhlasan dan hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk kepada zaman ini, yaitu di era zaman milenium ini sangat canggih teknologinya, alat komunikasi, semakin mudahnya kita mendapatkan informasi dan semakin mudahnya pula kita menyebarkannya ke khalayak umum. Anak-anak muda saat ini lebih asik dengan gadget-gadgetnya ketimbang dengan dunia nyata yang ia jalani atau sering kita sebut generasi Z. Generasi Z ini adalah generasi yang lahir pada rentang tahun 1995 sampai dengan tahun 2010. Perkembangan zaman saat ini memiliki dampak-dampak tersendiri. Ada dampak negatifnya, ada pula dampak positifnya, sehingga pemerintah Indonesia membuat undang-undang khusus informasi dan teknologi untuk menangkal hal-hal negatif dalam media sosial. Bagaimanapun dampak tersebut tergantung orang yang menggunakan, apakah menggunakannya kepada hal yang buruk atau kepada hal yang baik. Maka itu kembali kepada individu masing-masing. Generasi Z ini adalah generasi yang sering menggunakan media maya di kehidupan sehari-harinya sampai lupa akan kewajiban beragamanya. Biasanya dengan masalah itu saya di sini akan membahas tentang metode dakwah generasi Z. Yang pertama adalah dengan membuat sebuah tulisan kata-kata atau bahasa gaulnya quotes. Karena dengan menggunakan tulisan kata-kata ini adalah cara sangat efektif digunakan untuk generasi Z. Karena sesuai dengan kebiasaannya yang tak ingin ribet atau simple, dengan membuat sebuah tulisan ini dan dipostingkan di media sosial akan menarik perhatian para pemuda masa kini untuk melihatnya. Yang kedua adalah dengan membuat sebuah video dakwah singkat. Kenapa singkat? Karena biasanya generasi ini gampang bosanan dengan apa yang ia lihat, dengan membuat video ini kita harus ingat membuat materinya dengan singkat, padat, dan jelas. Dengan inti materinya harus dalam. Yang ketiga adalah dengan mengikuti kebiasaannya. Karena jika hanya membuat tulisan dan video, terkadang suka diabaikan. Mungkin belum ada yang membuat mereka tertarik. Nah, dengan mengikuti kebiasaannya,
kita bisa lebih dekat dengan generasi ini. Contohnya pada saat seseorang sedang main bola atau sedang main game, kan sering ada orang-orang yang melalaikan sholatnya. Nah, dengan itu kita harus mendekatinya dengan cara mengikuti kebiasaannya. Dengan disisipi dakwah-dakwah singkat, seperti pada saat waktu sholat, kita ajak mereka ke masjid, ketika ada pengajian, kita ajak mereka. Karena jika kita sudah dekat, biasanya orang-orang akan menjadi gampang untuk dibujuknya. Dengan itu, dakwah yang ditunjukkan bagi generasi-generasi muda ini harus inovatif dan kreatif sesuai dengan kemajuan pada masa kini. Mengikuti masa kini, hal itu penting agar kalangan pemuda muslim tertarik mengikuti dakwah tersebut dan mudah menyerap pesan-pesan agama-agama yang disampaikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.